Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Biasa ke-34, 25 November 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Saveria FSGM dari Lampung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap manusia pasti pernah mengalami kesulitan, tantangan, bahkan kehancuran, sehingga kehilangan harapan. Itulah kehidupan yang dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia. Penderitaan dan tantangan orang tentunya berbeda. Ada penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, kekurangan yang ada dalam diri sesama atau keluarga, atau suami atau istri, ketidaksetiaan maupun penyelewengan. Semua keadaan itu membuat orang depresi, putus asa, atau kehilangan harapan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh pernah kehilangan harapan. Walaupun hidup kita penuh dengan tekanan dan tantangan, hendaknya tidak boleh lari dari iman. Walaupun hidup kita mengalami kehancuran, tetaplah berharap pada Tuhan yang mampu memulihkan segalanya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan
akan masa kehancuran Yerusalem. Semuanya akan hancur, semuanya akan musnah, tidak ada yang tersisa. Namun, dalam situasi itu, Yesus mengingatkan agar tetap mengangkat muka dan memandang Allah. Allah selalu hadir dalam kehidupan dan menyelamatkan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Setiap orang yang berharap kepadanya pasti akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sebagai sumber kebaikan menghendaki manusia hidup berdampingan secara damai, saling menolong dan bekerja sama menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bersama Allah, menolak berbagai kejahatan dan sikap yang menghina Allah dan sesama. Allah senantiasa berpihak pada kebenaran, kebaikan dan kebajikan, sedangkan sikap sombong yang menghinakan Allah dan manusia menuai penderitaan dan kehancuran. Setiap sabda Yesus berdampak pada keselamatan manusia. Keselamatan manusia dalam menanggapi sabda Yesus menghasilkan buah-buah iman, pengharapan, kasih, kesabaran, ketekunan, dan sukacita yang sejati. Pertanyaan bagi kita, apakah dalam penderitaan kita tetap mengangkat hati kepada Allah, berharap kepadanya, ataukah justru menjauh dari Allah, kecewa, dan mencari penghiburan yang sesuai dengan keinginan kita? Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meneguhkan pengharapan kita kepada Allah dalam situasi apapun, bahkan dalam kesulitan apapun. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Allah. Kita selalu mengangkat muka dan menengadahkan dengan tangan terbuka kepadanya. Dia pasti menolong dan menyelamatkan. Marilah kita mengingat saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan dan mengalami penderitaan. Semoga mereka mampu menghadapi semuanya dan selalu tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga merupakan hari yang bersejarah bagi kongregasi kami FSGM, karena hari ini adalah hari berdirinya kongregasi FSGM. Kongregasi FSGM didirikan tepatnya pada tanggal 25 November 1869 di Tine. Pendiri kongregasi kami adalah Muder Maria Ansel Mabok. Beliau menekankan kemiskinan Bapa Fransiskus dan cinta kasih yang penuh kerahiman. Dengan triologinya, cinta akan kemiskinan, gembira dalam karya, dan setia dalam doa. Marilah kita akhiri renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraanmu dalam hidup dan karya yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami senantiasa berjuang untuk mengalahkan kejahatan dan kerapuhan dalam diri kami. Berkatilah semua orang, terutama keluarga-keluarga yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka. Semoga mereka tetap menengadah dan mengangkat muka, berharap akan pertolongan-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.